2146 melarikan diri dari penjara. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Mereka berdua segera meninggalkan tempat itu. Mata Meng Qiuzhen berkedut. Pemandangan di depannya mengingatkannya pada kenangan tertentu dalam benaknya. Dalam 500 tahun kehidupan tubuh utama sebelumnya, selama Perang Lima Wilayah yang kacau, sebuah klan super yang dikenal sebagai klan Tu muncul di perbatasan selatan. Para Dewa Gu mereka paling ahli dalam menggali terowongan dan menggunakannya untuk melancarkan serangan diam-diam dalam pertempuran. Apakah ini ada hubungannya dengan desa Tu ini? Ada beberapa kemungkinan mengenai hal ini. Pertama, warisan desa Tu digali oleh seseorang. Kedua, garis keturunan desa Tu disebarkan oleh keturunan, mereka bangkit menjadi abadi selama era alam mimpi yang melimpah, atau mereka hanyalah Dewa Gu yang terpencil. Ketiga, anggota desa Tu dihidupkan kembali di tanah makam. Meng Qiuzhen berhasil menemukan jalannya ke Huang Xiaomi setelah mengikuti rute dua tetua peringkat 4. Huang Xiaomi meringkuk di sudut sel, setelah tertidur. Kali ini, Meng Qiuzhen menyelidiki dengan saksama, setelah mengetahui bahwa tidak ada jebakan di sini, dia memasuki sel penjara. Dia segera menyadari bahwa Huang Xiaomi dalam kondisi yang buruk, di ambang kematian. Huang Xiaomi terkena wabah manusia jamur sejak awal, itu cukup fatal. Jika seseorang tidak memiliki perlawanan yang cukup, mereka akan mati. Hari ini, dia pertama kali bertarung melawan pemuda botak itu sebelum diinterogasi oleh kedua tetua, seluruh tubuhnya ditumbuhi jamur. Jika Meng Qiuzhen tidak tiba tepat waktu, dia akan mati hanya dalam beberapa tarikan napas lagi. Meng Qiuzhen menghela nafas dalam hati, itu adalah hal yang sangat buruk. Jika dia datang kemudian, penjelajahan alam mimpi ini akan gagal total. Dia segera mencoba menyelamatkan Huang Xiaomi, untungnya, dia sudah siap untuk ini. Jamur di tubuh Huang Xiaomi terus menyusut hingga semuanya kembali ke tubuhnya. Siapa kamu? Huang Xiaomi hampir tidak bisa membuka matanya, penglihatannya masih kabur. Meng Qiuzhen segera menjawab, saya Huang Wan, saya telah menggunakan jurus pamungkas untuk menekan wabah manusia jamur di tubuhmu. Situasimu mengerikan, kekuatan hidupmu hampir habis. Aku tidak bisa mencabut jamur itu begitu saja karena jamur itu akan menghabiskan nyawamu juga. Huang Xiaomi segera mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Ayo keluar, aku perlu meneliti wabah ini. Kamu tidak punya banyak waktu lagi, kata Meng Qiuzhen. Dia belum menciptakan jurus pembunuh jalur racun yang bisa menyembuhkan penyakit Huang Xiaomi. Namun, adegan berikutnya mungkin memintanya untuk menyembuhkan wabah manusia jamur ini. Saat mencari Huang Xiaomi sebelumnya, Meng Qiuzhen tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan Gu abadi kupu-kupu mimpi, jadi dia tidak tahu seperti apa adegan selanjutnya. Kau harus bertahan, ayo pergi. Meng Qiuzhen membantu Huang Xiaomi untuk berdiri saat mereka pergi bersama. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan pemuda botak itu. Berdiri di sana, seperti yang diduga, seseorang datang untuk menyelamatkanmu. Pemuda botak itu berteriak. Kedua tetua itu juga berada di belakangnya, mereka sangat marah dan terkejut. Berani sekali, pencuri kejam, kau berani membobol penjara. Cepat aktifkan formasi, tangkap orang ini juga. Begitu dia mengatakan itu, formasi Gu aktif. Kedua tetua itu bertarung sementara pemuda botak itu membantu mereka. Meng Qiuzhen mendesah dalam hati saat dia bertarung melawan mereka. Dia memiliki banyak gerakan pembunuh jalur racun, mereka seimbang setelah bertarung selama beberapa waktu. Namun segera, pemuda botak itu melihat kelemahan dan menyerang Huang Xiaomi sebagai gantinya. Huang Xiaomi tidak bisa melawan, dia menjadi beban besar bagi Meng Qiuzhen. Meng Qiuzhen harus menggertakkan giginya saat ia membantu Huang Xiaomi berkali-kali. Akhirnya, ia kehilangan inisiatif dan ditekan oleh kedua tetua. Pada akhirnya, Huang Xiaomi dibunuh oleh pemuda botak itu, dan meninggal di tempat. Semua manusia jamur varian pantas dibunuh. Pemuda botak itu berteriak dengan nada yang benar, penuh dengan kegembiraan. Pada saat berikutnya, alam mimpi hancur. Meng Qiuzhen kembali ke celah abadi yang berdaulat, menyembuhkan dirinya sendiri sambil mengumpulkan wawasannya tentang mimpi itu. Saya menggunakan Gu abadi kupu-kupu mimpi sebelumnya untuk menyelidiki alam mimpi ini tetapi saya tidak menemukan pemuda botak itu. Untuk berpikir bahwa setelah menjelajahi alam mimpi ini sampai tingkat tertentu,
ia akan berkembang dengan sendirinya dan menciptakan karakter baru. Mengapa pemuda botak itu datang ke penjara? Dari nadanya, ia tampaknya telah menemukan jejakku. Metode apa yang ia gunakan untuk menemukanku? Kecuali, ia telah mengetahui tentang rahasia identitasnya. Ia tahu bahwa ibunya adalah manusia jamur varian. Jadi ia mengikuti arus. Setelah lukanya sembuh, Meng Qiuzhen kembali ke alam mimpi dengan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Rutenya tidak berubah, Meng Qiuzhen tiba di sel penjara lebih awal. Dia mengintai di sudut dan menyaksikan Huang Xiaomi dipukuli dan diinterogasi oleh kedua tetua. Para tetua ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang lebih penting, mereka mendapat bantuan dari formasi Gu. Meng Qiuzhen tidak ingin menggunakan kekerasan. Setelah 2 kali gagal dan terus mengumpulkan pengalaman, kekuatannya sendiri telah melampaui Huang Wan yang asli. Namun kelemahan terbesarnya tetaplah Huang Xiaomi. Kegagalan-kegagalannya sebelumnya telah membuktikan bahwa selama Huang Xiaomi meninggal, alam mimpi akan gagal. Tampaknya adegan alam mimpi ini mengharuskannya untuk menyelamatkan Huang Xiaomi dengan sukses. Meng Qiuzhen menunggu dengan sabar, setelah kedua tetua itu pergi, ia segera pergi ke sisi Huang Xiaomi. Tidak membangunkannya terlebih dahulu, Meng Qiuzhen langsung menggunakan jurus pembunuh jalur racun untuk menyingkirkan wabah manusia jamur di tubuh Huang Xiaomi. Selanjutnya, Meng Qiuzhen membangunkan Huang Xiaomi. Huang Xiaomi mengetahui bahwa penyakitnya telah sembuh, ia sangat gembira, terima kasih senior. Tolong selamatkan suku manusia jamur, banyak anggota kami yang menderita wabah ini. Meng Qiuzhen mengangguk, memberikan Huang Xiaomi beberapa gu jalur racun sehingga ia memiliki sedikit kekuatan tempur. Huang Xiaomi tidak membutuhkan bantuan Meng Qiuzhen, ia hampir tidak bisa berjalan sendiri saat mereka menyelinap keluar. Namun kali ini, pemuda botak itu tetap menemukan mereka di sepanjang jalan. Berdirilah di sana, seperti yang diharapkan, seseorang datang untuk menyelamatkanmu. Pemuda botak itu sangat gembira. Meng Qiuzhen memiliki ekspresi aneh saat dia bertanya, aku menggunakan banyak cara untuk menyembunyikan jejakku, bagaimana kau menemukan kami? Pemuda botak itu terkekeh, aku tidak takut untuk memberitahumu, dengan bakat jeniusku, aku menciptakan sebuah jurus yang disebut Ki Bawah Tanah Duniawi. Setelah aku menangkap manusia jamur ini, aku diam-diam menggunakan jurus pembunuh pelacak ini, bagaimana kau bisa menyingkirkannya dengan terburu-buru? Tidak buruk, meskipun kau adalah anggota eksternal klan, kau memiliki beberapa bakat. Bagus sekali, semua berkatmu, kami menemukan masalah ini hari ini. Ini adalah jasamu. Dua tetua peringkat 4 menatap pemuda botak itu dengan cahaya baru. Terima kasih, Tuan. Pemuda botak itu sangat gembira, dia memiliki sikap seperti antek, aku akan melakukan yang terbaik. Meng Qiuzhen, setelah pertempuran yang intens, Huang Xiaomi masih tewas dalam pertempuran. Meng Qiuzhen gagal dalam penjelajahannya yang ketiga. Setelah analisis dan kesimpulan yang mendalam, dia pergi ke penjelajahan keempat. Kali ini, dia menyelinap masuk lebih awal dan bersembunyi di sudut. Setelah kedua tetua itu pergi, dia segera memasuki sel penjara, menyembuhkan penyakit Huang Xiaomi dan bahkan memberinya cacing Gu penyembuh. Tunggu di sini dan sembuhkan dirimu terus-menerus, jangan keluar dari sel. Ada metode pelacakan padamu, jika kamu mencoba keluar, musuh akan mengetahuinya. Meng Qiuzhen memberi instruksi, setelah aku membunuh Master Gu yang penting, ketika kamu melihat cacing Gu penyembuh ini terbang di udara, keluarlah dan melarikan diri. Huang Xiaomi sangat patuh, dia mengangguk, aku akan mendengarkan instruksi senior. Meng Qiuzhen membuat pengaturan yang optimal dan meninggalkan sel. Di sisi lain, dengan berkembangnya alam mimpi, pemuda botak itu muncul. Ia dipanggil oleh kedua tetua dan berjalan menuju mereka tetapi tiba-tiba diserang oleh Meng Qiuzhen. Meskipun pemuda botak itu memiliki kekuatan besar, ia bukanlah tandingan Meng Qiuzhen, belum lagi Meng Qiuzhen telah mempersiapkan diri untuk serangan ini. Pemuda botak itu tewas di tempat. Tetapi Meng Qiuzhen merasa bahwa ia tidak dapat bergerak, perasaan sedih, bersalah, dan menyesal yang mendalam menguasai hatinya, ia merasa bahwa ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Apa yang terjadi? Sepertinya aku tidak dapat membunuh pemuda botak itu. Mungkin karena mereka hidup bersama begitu lama, si manusia jamur Huang Wan telah memperlakukannya sebagai putra kandungnya. Perasaan itu begitu kuat sehingga bahkan dengan ketabahan Meng Qiuzhen, ia tidak dapat menahannya.
Si manusia jamur Huangwan menggigil saat air mata mengalir di pipinya, itu tidak dapat dihentikan. Klak klak klak, bel tanda bahaya tiba-tiba berbunyi, formasi Gu diaktifkan saat kedua tetua menemukan jalan mereka ke Meng Qiuzen. Mereka pasti curiga setelah menunggu pemuda botak itu begitu lama, mereka datang untuk memeriksa. Akhirnya, penyelidikan Meng Qiuzen juga gagal. Jadi orang ini juga tidak bisa dibunuh. Meng Qiuzen merasa gelisah. Karena dia tidak bisa mengungkap dan menghilangkan jurus pembunuh ki bawah tanah duniawi itu. Meskipun itu adalah jurus pembunuh fana, Meng Qiuzen tidak tahu cacing Gu apa yang digunakan di dalamnya. Dan yang lebih penting, bahkan jika dia tahu, bisakah cacing Gu di tubuhnya mencapai efek seperti itu? Kalau saja aku tahu berapa banyak cacing Gu yang dimiliki pemuda botak itu. Sayang sekali aku sudah kehilangan kesempatan untuk mengetahuinya. Di adegan ketiga, identitas Fang Yuan adalah Fang Tu. Jika dia mencoba menyelidiki, dengan kasih sayang pemuda botak itu padanya, dia seharusnya mendapatkan beberapa petunjuk. Sebelumnya, ketika Fang Tu menjual jamur, pemuda botak itu menggodanya, itu adalah kesempatan yang bagus. Namun saat itu, Meng Qiuzen tidak memikirkan hal ini. Karena Gu abadi kupu-kupu mimpi tidak mengizinkannya melihat pemandangan ini. Saat itu, pemuda botak itu tidak ada dalam pemandangan ini sejak awal. Alam mimpi berubah dengan sendirinya setelah menyelamatkan Huang Xiaomi, menyebabkan pemuda botak itu muncul. Sekarang, setelah mencapai pemandangan ini, yang sebelumnya telah lenyap. Setelah pertimbangan yang mendalam, Meng Qiuzen pergi ke alam mimpi lagi. Kali ini, dia tidak langsung memasuki sel dan menunggu di sana. Tiba di sana lebih awal tidak ada gunanya. Meng Qiuzen harus menunggu para tetua pergi sebelum dia bisa mencoba dan menyelamatkan Huang Xiaomi. Meng Qiuzen mengatur beberapa hal pada rute yang akan diambil oleh para tetua. Dia menggunakan Gu abadi pencipta mimpi untuk membuat terowongan yang rumit di sepanjang jalan. Setelah mengaturnya, Meng Qiuzen datang ke sel penjara, kedua tetua baru saja pergi. Dia segera menyelamatkan Huang Xiaomi tetapi tidak meninggalkannya di dalam sel, dan langsung membawanya pergi. Kedua tetua baru saja akan bertemu dengan pemuda botak itu tetapi mereka tersesat. Dengan celah waktu yang krusial ini, Meng Qiuzen berhasil membawa Huang Xiaomi pergi. Selama periode ini, pemuda botak itu mengejar mereka dan ingin menghentikan mereka. Meng Qiuzen menghentakkan kaki ke tanah dengan suara keras, sebuah lubang langsung muncul di bawahnya. Seorang Gu Master terkejut, ia jatuh ke dalam perangkap. Ingin membatasiku dengan metode ini. Ia baru saja akan terbang keluar dari lubang, ketika Meng Qiuzen memegang sebuah batu besar seukuran kereta kuda dan melemparkannya ke bawah. Jangan, ledakan, batu besar itu jatuh dan mengirim Gu Master ke dalam lubang, kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Dari bawah batu, darah merah terang mulai menyebar menjadi genangan air. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Kau benar-benar menyerang anggota klan kita sendiri, seorang anggota klan Tu. Dua Gu Master yang tersisa menyaksikan ini saat jantung mereka berdebar kencang. Apakah kalian tidak marah? Meng Qiuzen mencibir saat ia mendekat. Meskipun pemuda botak itu memiliki cacing Gu yang terbatas, terhadap pencapaian tempur Meng Qiuzen, bagaimana mungkin para Gu Master fana ini melawannya? Setelah beberapa saat, mereka semua tergeletak di tanah. Hentikan, hentikan, kami menyerah. Para Master Gu memohon dengan tergesa-gesa. Adegan ke-6 dari alam mimpi. Meng Qiuzen berubah menjadi manusia jamur Huang Xiaomi lagi. Luka-lukanya telah sembuh, wabah manusia jamur berhasil disembuhkan melalui perawatan rahasia Huang Wan. Huang Xiaomi juga memperoleh beberapa Gu jalur racun dari Huang Wan. Menggunakan Gu ini untuk membentuk gerakan pembunuh, dia benar-benar dapat menyingkirkan wabah yang mengganggu suku manusia jamurnya. Huang Xiaomi bergerak diam-diam secara rahasia, mencoba melarikan diri. Lingkungan desa klan Tu memiliki Master Gu Survei yang melakukan patroli secara teratur. Sekelompok Master Gu peringkat 2, dengan total 5 anggota, bergerak di hutan. Berhenti, kami akan beristirahat di sini. Pemimpin itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, memberi instruksi. Saat kelompok itu beristirahat, gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau menyebar ke arah mereka. Bum bum bum, kelima Master Gu jatuh ke tanah, jatuh pingsan. Jurus pembunuh jalur racun Huang Wan mungkin hanya efektif melawan Gu Master tingkat 3 ke bawah, tetapi tidak memiliki aura sama sekali saat digunakan, sangat berharga dalam situasi yang nyata.
Meng Qiuzhen mengevaluasi saat dia berangkat lagi. Dia tidak bisa membunuh Gu Master Klan Tu ini, meskipun mereka tidak bisa melawannya sekarang. Begitu dia membunuh mereka, desa Klan Tu akan waspada, mereka akan mengejarnya. Namun, perubahan terjadi di depan mata Meng Qiuzhen. Alam mimpi tiba-tiba berubah, sekelompok Gu Master yang dipimpin oleh pemuda botak bertemu langsung dengan Meng Qiuzhen. Sepertinya ini juga terjadi dalam sejarah. Meng Qiuzhen tidak berdaya tentang ini. Kupu-kupu mimpi abadi Gu tidak dapat mendeteksi perubahan mendadak seperti itu sebelumnya. Bahkan, jika dia melihatnya, Meng Qiuzhen tidak dapat melakukan apapun tentang ini. Tidak peduli rute mana yang dipilihnya, dengan perkembangan alami alam mimpi, kelompok pemuda botak itu akan tetap bertemu dengan Meng Qiuzhen. Dan melihatnya dari sudut pandang lain, ini adalah peristiwa yang diperlukan untuk alam mimpi ini. Hanya dengan melarikan diri dari kejaran pemuda botak itu, dia dapat berhasil melewati adegan ini. Pertarungan kejar-kejaran dan pelarian yang seru terjadi di antara kedua belah pihak. Pemuda botak itu mengejar sementara Huang Xiaomi, yang telah pulih, tidak membuang waktu untuk melawannya. Dia melarikan diri sambil memasang jebakan, membunuh anggota kelompoknya yang lain. Pemuda botak itu adalah putra Huang Wan. Untuk bermain aman, Meng Qiuzhen tidak menyerangnya. Akhirnya, Meng Qiuzhen berhasil melarikan diri. Pemuda botak itu berdiri di belakangnya tanpa harapan untuk mengejar. Dia berteriak, "Pencuri manusia jamur, aku akan mengingatmu. Suatu hari, aku akan membunuhmu." Dendam mereka semakin kuat. Adegan ke-7, adegan ke-8, adegan ke-9, Meng Qiuzhen berperan sebagai pemuda botak, binatang hijau, di beberapa kesempatan, dan di waktu lain berperan sebagai Huang Xiaomi. Menggunakan jurus pembunuh jalur racun yang dibawa kembali oleh Huang Xiaomi, suku manusia jamur berhasil sembuh dari wabah. Namun, perang pun terjadi. Meskipun lokasi suku manusia jamur tidak ditemukan, dengan pencarian dan investigasi yang gencar dilakukan oleh desa Klan Tu, mereka tidak dapat bersembunyi lama-lama. Kedua belah pihak mulai mengirim Master Gu mereka untuk terlibat dalam interaksi dan pertempuran kecil. Kedua belah pihak menderita kerugian besar, tetapi karena itu, muncullah para juara. Desa Klan Tu memiliki pemuda botak, yang merupakan putra angkat Huang Wan. Para manusia jamur memiliki Huang Xiaomi, anggota suku Huang Wan. Keduanya berinteraksi sesekali, sering bertarung satu sama lain. Karena pertarungan mereka, kekuatan mereka tumbuh pesat, mereka mencapai peringkat 4 pada saat yang sama. Di kedua belah pihak, anggota klan dan anggota suku mereka tewas mengenaskan di tangan satu sama lain. Mereka menjadi musuh terbesar dalam hidup satu sama lain. Akhirnya, di adegan ke-12 alam mimpi, Meng Qiuzhen berperan sebagai Huang Xiaomi. Ia memasang perangkap dan menebar perselisihan, menyebabkan para petinggi desa Klan Tu merasa waspada terhadap pemuda botak itu. Binatang hijau ternyata bukan anggota Klan Tu, ia bukan salah satu dari mereka. Para manusia jamur memasang perangkap yang tampaknya tidak kentara, tampaknya itu adalah tempat berkumpul sebenarnya dari suku manusia jamur. Desa Klan Tu segera mengirim pemuda botak itu untuk pergi dan menyelidiki mereka. Meskipun pemuda botak itu tahu ada sesuatu yang terjadi, dia tidak yakin. Setelah pergi dan menyelidiki, pemuda botak itu jatuh ke dalam perangkap, dia berada dalam krisis hidup dan mati. "Binatang hijau, hari ini, kau akan mati," teriak Huang Xiaomi, memimpin pasukannya untuk mengepung dan menyerang manusia yang jumlahnya lebih sedikit. "Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret 10 manusia jamur bersamaku untuk mati bersama," teriak pemuda botak itu. Dia bermandikan darah dan penuh luka tetapi moralnya tinggi, bahkan manusia jamur yang menyerangnya menyadari bahwa orang ini adalah seorang pejuang sejati. Akhirnya, pemuda botak itu menghabiskan semua kekuatan dan esensi purbanya. Dia sendirian, puluhan mayat manusia jamur tergeletak di sekelilingnya. "Kalian manusia varian tidak akan hidup lama. Sialan, sialan, aku ingin membunuh musuhku, tetapi aku tidak punya cara untuk melakukannya lagi." Pemuda botak itu tersenyum dingin sambil berlutut dengan satu lutut, mengangkat kepalanya dengan bangga dan arogan. Dia berteriak pada Meng Qiuzhen, "Huang Xiaomi, datang dan bunuh aku. Bahkan jika aku mati di tanganmu hari ini, aku hanya kalah oleh rencana para tetua Klan Tu itu. Kau akhirnya mengerti." Meng Qiuzhen tersenyum dingin saat dia melangkah maju, siap untuk memberikan pukulan terakhir, tetapi tiba-tiba terjadi perubahan.
Huang Wan menyembunyikan penampilannya dan muncul tiba-tiba, gelombang asap putih beracun menyebar, dia menyelamatkan pemuda botak itu dengan sukses. Tetapi pada saat berikutnya, seorang Gu Master manusia yang memiliki level kultivasi peringkat 5 bergerak. Ledakan, dengan suara keras, bukan hanya asap putih yang disebarkan oleh Gu Master manusia, penglihatan semua orang menjadi jelas dan dia bahkan menghalangi Huang Wan untuk melarikan diri. Huang Wan memegangi pemuda botak itu saat mereka mendarat di pinggiran medan perang. Kepala desa, pemuda botak itu sangat gembira ketika dia melihat Gu Master manusia peringkat 5, dia juga melihat ke arah Gu Master perempuan yang menyelamatkannya pada saat ini. Para Gu Master desa Klantu muncul dari segala arah, mengepung semua manusia jamur serta Huang Wan dan putranya. Para manusia jamur menjadi panik saat mereka dikepung. Huang Xiaomi berteriak, "Jangan panik. Aku sudah meminta bantuan dari suku, mereka akan segera tiba. Kita harus bertahan sampai saat itu." Para Gu Master manusia jamur memaksa diri mereka untuk tenang. Pemimpin desa Klantu tidak menyerang secara langsung, dia melangkah maju beberapa langkah dan menatap Huang Wan dengan tatapan yang rumit. "Wan seperti yang diharapkan, kau datang." Huang Wan mendengus dingin, "Apa yang kau inginkan?" Begitu dia mengatakan itu, pemuda botak itu langsung sadar, tubuh dan pikirannya bergetar, terengah-engah, "Ibu." Identitasnya terbongkar, Huang Wan menyingkirkan penyembunyiannya dan kembali ke penampilan aslinya. "Pada saat ini, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu lagi, bajingan kecil." Huang Wan menatap pemuda botak itu dan mendesah dalam dengan ekspresi melankolis. Semua manusia jamur terkejut. Ini adalah penyihir generasi sebelumnya. Mengapa mantan penyihir kita menyelamatkan Master Gu manusia binatang hijau? Dari percakapan mereka, sepertinya mereka adalah ibu dan anak. Jadi Huang Wan diasingkan dari suku karena dia berselingkuh dengan kepala desa Klantu. Mereka bahkan memiliki seorang putra. Kebenaran terungkap di hadapan semua orang, mereka dengan cepat memahami seluruh situasi dari awal hingga akhir. "Ibu, apakah Anda benar-benar ibu saya?" Apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Pemuda botak itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Selama ini, dia telah hidup sebagai manusia murni, untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah ras campuran manusia dan manusia jamur. Huang Wan menghela napas dalam-dalam, "Mereka semua benar, saya minta maaf karena menyembunyikannya dari Anda begitu lama." Pemuda botak itu menarik napas dalam-dalam saat dia terhuyung mundur beberapa langkah, menatap Huang Wan dengan mata terbuka lebar. Dia belum pernah melihat bentuk manusia jamur ibunya, dengan kebenaran identitasnya yang terungkap, dia tidak bisa menerimanya dengan mudah. Kepala desa Klantu menatap pemuda botak itu dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke Huang Wan. "Wan apakah dia benar-benar putra kita? Aku tidak menyangka bahwa setelah meninggalkanku saat itu, kau akan tetap tinggal dan mengintai di dalam desa Klantu. Kau bahkan membesarkan putra kami sendirian, itu benar-benar sulit bagimu." Huang Wan mendengus dingin, "Kau adalah kepala desa Klantu, sementara aku adalah penyihir dari suku manusia jamur, kita ditakdirkan untuk berpisah. Tapi anak kita tidak bersalah, aku hanya tinggal di desa karena suatu alasan. Itu karena putraku, seorang bibrida, tidak akan diterima oleh suku. Jadi, selama ini, aku membiarkan dia tumbuh di desa Klantu, akhirnya, aku akan mengungkapkan kebenaran kepadamu dan membuatmu menerimanya." Mendengar ini, Meng Qiuzhen terguncang dalam hati. Apa? Binatang hijau adalah dewa bumi surga. Dia sebenarnya memiliki darah campuran, tetapi bagaimana mungkin ras campuran menjadi salah satu dari 10 manusia yang terhormat? Tidak heran aku merasakan emosi yang begitu kuat setelah membunuh Letu sebagai Huang Wan sebelumnya, menyebabkan eksplorasi gagal. Jadi ternyata deduksiku salah, mereka benar-benar ibu dan anak. "Ibu, jangan katakan lagi." Letu menggelengkan kepalanya saat dia melangkah mundur, menatap Huang Wan dengan tidak percaya, "Bagaimana, kamu seorang manusia jamur?" Jantung Huang Wan melonjak, "Le, kamu tinggal di antara manusia sejak kamu lahir, aku tahu kamu tidak bisa langsung menerimanya, tapi..." Ledakan, tanah di belakang Huang Wan retak terbuka saat seorang tetua Klantu peringkat 4 keluar dan menyerangnya secara diam-diam. Huang Wan terkejut, dia terlempar saat dia meludahkan seteguk darah di udara. Tetua Klantu peringkat 4 ini tidak memiliki kekuatan untuk mengejarnya setelah menggunakan gerakan ini, dia memiliki ekspresi yang aneh. "Huang Wan, dulu, kau menyelamatkan Huang Xiaomi,
saudaraku tewas di tanganmu. Hari ini, aku berlatih jurus pembunuh penghancur tanah retak ini dalam waktu yang lama, bagaimana rasanya? Hahaha, ibu, Letu tanpa sadar berlari ke arah Huang Wan. Nona Huang Wan menyelamatkan suku manusia jamur kita dari wabah, cepat selamatkan dia. Teriak Meng Qiuzhen juga. Sudah terlambat, sesama anggota desa Klantu, bunuh mereka semua. Teriak kepala desa Klantu sambil melancarkan serangan bertubi-tubi. Para Master Gu manusia jamur dengan cepat bertahan melawan musuh-musuh mereka, mereka tidak peduli dengan hal lain. Tuan Kepala Desa, Letu merasa cemas saat itu, dia tidak bisa memanggil orang itu, ayahnya, dia membela Huang Wan sambil menatap pemimpin desa Klantu dengan tidak percaya. Letu bukan anak berusia 3 tahun, dia adalah veteran perang, dia tahu tentang hati orang-orang. Ketika situasi itu terjadi sebelumnya, pemimpin desa Klantu telah menggunakan kata-kata untuk mengalihkan perhatian Huang Wan, dia menggunakan Letu untuk mengalihkan perhatiannya dan menyembunyikan tetua itu sehingga serangan diam-diamnya berhasil. Kau yang membuat keputusan ini. Huang Wan menatap kepala desa Klantu, mantan kekasihnya, dengan ekspresi dingin. Situasinya mendesak, tidak ada waktu untuk penyembuhan. Dia dengan cepat menekan luka-lukanya dan berdiri. Saya adalah kepala desa Klantu, saya bertanggung jawab atas semua kehidupan anggota desa Klantu saya. Selain itu, memusnahkan manusia varian adalah tugas yang benar dari semua manusia. Pemimpin desa Klantu mendengus saat dia menyerang. Kamu memiliki hati yang kejam dan jahat. Huang Wan berteriak sebelum mendorong Letu ke samping, bertarung melawan pemimpin desa Klantu. Bum bum bum. Keduanya bertarung dengan sangat riuh, efek serangan mereka menyebar, menyebabkan Gu Master yang lengah terus-menerus mati. Dengan demikian, Gu Master di sekitarnya menjauh, menciptakan ruang yang sangat besar bagi keduanya untuk bertarung. Berhenti bertarung, Letu gelisah, dia berteriak dalam kegelisahan dan ketidakberdayaannya. Tubuhnya dalam kondisi yang buruk, dia tidak dapat bergabung dalam pertarungan sekarang. Ah Le, lari, teriak Huang Wan. Ah Le, kau berdarah campuran tetapi kau tetap anakku. Aku telah melihat semua pencapaianmu sejauh ini, cepatlah datang dan bantu desa, manusia jamur ini pantas mati. Teriak pemimpin desa Klantu. Berhenti bertarung, berhenti bertarung. Seluruh tubuh Letu bergetar, dia benar-benar kehilangan arah saat itu. Cahaya gelap melintas di mata pemimpin desa Klantu saat dia memikirkan sebuah rencana. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Huang Wan, dengan yang terakhir terluka karena serangan diam-diam, pemimpin desa Klantu berada di atas angin, dia mengendalikan situasi. Pemimpin desa Klan, Tu sengaja memaksa Huang Wan untuk mendekati seorang Gu Master dari desa Klantu. Master Gu Klantu ini sayangnya jatuh ke dalam jangkauan serangan Huang Wan, tetapi level kultivasinya hanya peringkat 2. Huang Wan tidak banyak memikirkannya, serangannya mendarat pada Master Gu Klantu ini dan membunuhnya di tempat. Tidak, teriak Letu, tanpa sadar berlari menghampiri. Ternyata Master Gu Klantu ini adalah sekutu dekatnya, mereka telah melalui situasi berbahaya berkali-kali di masa lalu. Pergi, Ah Le. Huang Wan melihat Letu menyerbu masuk, dia berteriak dengan ekspresi pucat. Kepala desa Klantu menggunakan kesempatan itu untuk menyerang 3 kali, mendaratkan 3 serangan padanya saat dia pingsan di tempat. Ibu, teriak Letu, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi jalan pemimpin, melindungi Huang Wan di belakangnya, jangan sakiti ibuku. Pemimpin desa Klantu meledak dengan niat membunuh, dia hendak menyerang ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan dari jauh. Bala bantuan suku manusia jamur. Pemimpin suku mereka juga datang. Kepala desa Klantu menyipitkan matanya sambil berpikir, kita datang ke sini secara diam-diam tanpa banyak orang, tetapi mereka semua adalah elit, tidak ada gunanya kehilangan mereka karena para manusia jamur ini. Lagi pula, memangnya kenapa kalau kita menang? Selama kita tidak dapat menemukan tempat persembunyian suku manusia jamur, mereka tidak akan kalah melawan kita. Berpikir demikian, kepala desa Klantu memerintahkan, mundur. Apa yang sedang kamu pikirkan? Melihat kepala desa Klantu mendekat, pemuda botak itu berteriak dengan gugup. Kepala desa Klantu menghela nafas sambil menunjukkan ekspresi lembut di wajahnya, Letu, aku tidak akan menyerangmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah anakku, tetapi ibumu, dia adalah manusia jamur. Manusia varian, suaranya tiba-tiba menjadi lebih tajam dan keras. Apakah kau ingin berpihak pada manusia varian?
Kepala desa Klantu berteriak lagi. Letu menggertakkan giginya tetapi tidak berbicara. Selama bertahun-tahun, berapa banyak manusia jamur yang telah kau bunuh? Apakah kau pikir mereka akan menerimamu jika kau berpihak pada mereka? Kepala desa Klantu tersenyum dingin. Letu mendengus dingin, menatap kepala desa Klantu dengan galak, aku ingin ibuku hidup. Jika kau memiliki niat buruk padanya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kepala desa Klantu terkekeh, jika kau terus membiarkannya dalam keadaan seperti itu, dalam beberapa saat, dia akan mati karena luka-lukanya. Ini, Letu benar-benar bingung saat itu. Kepala desa Klantu tiba-tiba menyerang, menyebabkan Letu pingsan, dia membawa pergi putra dan ibu. Bunuh manusia-manusia ini. Bawa Huang Wan kembali, dia tahu rahasia tempat persembunyian suku kita. Para Master Gu manusia jamur mengejar tanpa henti. Huang Xiaomi yang diperankan Meng Qiuzhen juga berteriak di antara mereka, tetapi dia tidak melakukan apapun. Karena dia sudah menggunakan Gu abadi kupu-kupu mimpi untuk memeriksa adegan berikutnya. Setelah Master Gu manusia jamur gagal dalam pengejaran mereka, Meng Qiuzhen tiba di adegan berikutnya. Kali ini, dia menjadi Huang Wan lagi. Tubuhnya terikat oleh rantai yang menembus tulang-tulangnya, dia sama sekali tidak memiliki esensi purba, dia benar-benar kehabisan tenaga. Di sel penjara yang gelap, pintunya tiba-tiba terbuka. Kepala desa Klantu masuk. Meng Qiuzhen menyipitkan mata, dari situasi adegan sebelumnya, ini jelas orang yang ambisius dan tangguh. Kepala desa Klantu tersenyum, dia datang dengan persiapan. Kamu tahu tujuanku, jangan terlalu gegabah untuk menolaknya. Biarkan aku menunjukkan ini padamu. Kepala desa Klantu mengeluarkan cacing Gu jalur informasi. Segera, sebuah video diputar di udara, adegan di dalamnya. Hidup dan hidup. Di sebuah ruangan yang didekorasi dengan baik, kepala desa Klantu membuka pintu dan bertemu dengan Letu. Saya mendengar dari bawahan saya bahwa Anda sudah bangun, saya segera datang untuk menemui Anda, anakku. Kepala desa Klantu memiliki ekspresi hangat. Letu ditutupi perban, saat dia bangun dari tempat tidur, tubuhnya goyah saat dia jatuh kembali ke tempat tidur. Bagaimana keadaan ibuku sekarang? Letu segera bertanya dengan nada mendesak. Kepala desa Klantu menghela napas dalam-dalam, ibumu adalah seorang ibu yang mulia, demi dirimu, dia mengambil risiko besar dan tinggal di desa Klantu selama bertahun-tahun. Nada bicara kepala desa Klantu tiba-tiba berubah, tapi aku tidak bisa melepaskannya, dia adalah manusia jamur, manusia varian. Kamu juga jelas tentang manusia jamur ini. Mereka yang berasal dari ras lain akan memiliki motif yang berbeda, hasil terbaik bagi manusia jamur ini adalah kematian. Tapi kamu berbeda, kamu adalah anakku. Kamu tahu bahwa aku tidak memiliki anak lain, kamu adalah satu-satunya anakku. Le, datang dan bantu aku. Hanya aku yang bisa menerimamu di sini, desa Klantu ini adalah rumahmu. Sebagai ayahmu, aku berutang banyak padamu, aku akan melakukan yang terbaik untuk menebusnya di masa depan. Setelah pertempuran besar ini, kamu telah mengumpulkan cukup banyak kredit. Aku tahu bahwa kamu menginginkan nama keluarga Tu, awalnya, desa perlu mengujimu, tetapi ayah akan mengizinkannya sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi anggota klan Tu sejati. Dengan nama keluarga baru, kamu tidak akan lagi menjadi Letu, kamu akan dipanggil Tule. Anakku, ayah bangga padamu. Inilah hidup barumu. Letu tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi ejekan dan kesedihan. Tujuan yang selalu dikejarnya akhirnya tercapai, tetapi dia tidak merasakan rasa pencapaian atau kebahagiaan. Aku tidak menginginkan marga Tu, aku ingin menukarnya dengan nyawa ibuku dengan semua kontribusi yang telah kulakukan untuk desa Klantu selama bertahun-tahun ini. Seru Letu. Namun, kepala desa Klantu memiliki wajah tanpa ekspresi, dia menggelengkan kepalanya dengan sikap tegas. Letu menggertakkan giginya, darah mengalir keluar dari giginya saat dia menunjuk kepala desa Klantu, jika kau membunuh ibuku, aku tidak akan hidup sendiri. Bahkan, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawanmu. Le, teriak kepala desa Klantu dengan dingin. Letu tidak berbicara, dia menatap kepala desa Klantu lekat-lekat. Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Ayah dan anak itu saling menatap dengan tatapan mematikan, akhirnya, ekspresi kepala desa Klantu berubah. Dia mengalihkan pandangannya ke langit-langit sambil mendesah dalam pada dirinya sendiri. Desahannya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Ada kemarahan, kebencian,
ketidakberdayaan, dan kesedihan. Kepala desa Klantu menatap Letu dalam-dalam saat dia berkata dengan emosi yang dalam, selama ini, ayah tidak menemukanmu. Aku benar-benar berutang banyak padamu, anakku. Jika aku menjagamu, semuanya tidak akan sampai pada tahap ini. Sudahlah, karena itu salahku, aku akan memenuhi permintaanmu. Aku akan membiarkan ibumu melarikan diri, tetapi aku hanya akan membiarkannya pergi secara diam-diam. Namun, suku manusia jamur harus diberantas, tidak satu pun dari mereka yang akan tersisa. Ekspresi Letu langsung berubah, dia menelan ludah, kepala desa, selama Anda membebaskan ibu saya tidak peduli dengan anggota suku manusia jamur itu. Selama bertahun-tahun, Letu telah berperang melawan suku manusia jamur, mereka memiliki dendam yang sangat besar dan kebencian satu sama lain. Dia hanya peduli dengan Huang Wan. Anak baik, kepala desa Klantu sangat gembira, dia menepuk bahu Letu, tapi aku tidak bisa membiarkan ibumu pergi sekarang. Kamu tahu bahwa meskipun kita memiliki keuntungan, selama kita tidak dapat menemukan lokasi suku manusia jamur, kita tidak dapat memperoleh kemenangan sejati. Tapi ibumu tahu lokasi suku manusia jamur, dia tahu bagaimana menemukan mereka. Le, aku butuh bantuanmu, yakinkan ibumu untuk memberitahu kami rahasia ini. Aku berjanji padamu, aku jamin, selama kita melenyapkan suku manusia jamur dan menyingkirkan ancaman besar ini, aku akan melepaskan ibumu dan dia akan hidup damai selama sisa hidupnya. Ini, Letu ragu-ragu. Meskipun dia ingin melenyapkan suku manusia jamur, dia mengerti bahwa ibunya memiliki perasaan yang dalam terhadap sukunya. Kepala desa Klantu menepuk bahu Letu, berkata dengan nada yang ramah, ayah tidak akan memaksamu, pikirkanlah sendiri. Kamu masih terluka, kamu perlu memulihkan diri. Aku akan memberimu cukup waktu untuk berpikir, aku percaya padamu. Video berakhir di sini. Kepala desa Klantu tersenyum dingin saat dia mendekati Huang Wan, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin putramu sendiri datang dan meyakinkanmu secara pribadi? Pikirkanlah, Wan kamu dapat mengabaikan hidupmu sendiri, tetapi bagaimana dengan kehidupan putramu? Jika hubungan kita benar-benar memburuk, kalian berdua tidak akan memiliki akhir yang baik. Aku mungkin tidak membunuhnya, tetapi aku hanya perlu mengirimnya untuk bertarung di garis depan dan membunuh semua anggota sukumu. Bagaimana menurutmu? Meng Qiuzhen menatap kepala desa Klantu dengan ekspresi penghargaan, tidak bermoral dan tidak tahu malu, kamu benar-benar hebat. Hahaha, orang hebat tidak akan keberatan dengan pengorbanan kecil. Apakah kamu baru mengetahuinya? Sekarang sudah terlambat. Kepala desa Klantu tertawa terbahak-bahak, tetapi dia merasa bahwa tatapan Huang Wan tidak normal. Meng Qiuzhen mengangguk dengan serius, itulah mengapa aku menghargaimu. Saat tawanya berhenti tiba-tiba, kepala desa Klantu tidak dapat mempercayai apa yang baru saja didengarnya, apa yang kamu katakan. Meng Qiuzhen memiliki sikap yang lugas, tatapannya berkedip, sebenarnya, kamu tidak perlu bersusah payah, tidakkah kamu ingin tahu lokasi suku itu? Aku akan memberitahumu secara langsung. Apa? Kepala desa Klantu linglung. Meng Qiuzhen mengangkat bahu. Selama periode ini, dia menggunakan gua abadi kupu-kupu mimpi untuk memeriksa pemandangan berikutnya, dan di tempat berikutnya juga, dia memperoleh informasi penting. Pada akhirnya, pasukan desa Klantu menyerang markas besar suku manusia jamur, ini berarti kepala desa Klantu akhirnya akan mengetahui lokasi suku manusia jamur. Dalam sejarah, Huang Wan mungkin tidak mengungkap lokasi itu bahkan setelah diinterogasi dan disiksa, atau setelah kepala desa Klantu mengancamnya menggunakan putranya. Namun, ini adalah alam mimpi, Huang Wan bukanlah Huang Wan yang sebenarnya, dia adalah Meng Qiuzhen. Aku tidak hanya akan memberitahumu lokasi suku itu, aku bahkan akan memberitahumu bahwa suku itu memiliki terowongan rahasia kecil. Kalian dapat mengirim pasukan elit untuk menyerangnya saat pasukan utama berada di garis depan. Meng Qiuzhen menyarankan. Kepala desa Klantu tampak sangat tidak percaya dan curiga. Semakin kooperatif Meng Qiuzhen, semakin dia tidak percaya pada kata-kata yang diucapkan. Kepala desa Klantu terdiam sejenak sebelum dia tertawa dingin, sebagai tawanan, kamu berani mempermainkanku. Bagus, sangat bagus, untuk berpikir bahwa kau akan mengabaikan putramu sendiri, kau adalah orang yang berdarah dingin. Tidak, dengarkan aku. Aku benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Meng Qiuzhen berkata dengan tulus. Namun kepala desa Klantu menggelengkan kepalanya,
suaranya menjadi lebih dingin, aku tidak akan mendengarkan. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Kau dapat menguji apa yang baru saja kukatakan. Meng Qiuzhen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kepala Desa Klantu melanjutkan tawa dinginnya, apakah kau pikir aku bodoh? Dalam pertempuran sebelumnya, suku manusia jamurmu membuat jebakan. Kali ini, itu pasti jebakan juga. Kau ingin aku kehilangan anggota elitku. Meng Qiuzhen menghela napas dalam-dalam, jika kau tidak mengujinya, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanpa mengetahui lokasi suku manusia jamur, bagaimana kau bisa menyerang? Kepala Desa Klantu tertawa keras, aku siap untuk itu. Tepuk-tepuk-tepuk, dia bertepuk tangan dan berkata, Tuan Wu Xiao, silakan keluar. Wu Xiao memberi salam kepada pemimpin Desa Klantu. Seorang Gu Master dengan ekspresi muram, memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, diciptakan oleh alam mimpi. Aku akan memberitahumu, ini adalah dokter terkenal dari perbatasan selatan, Master Wu Xiao. Apakah kamu pikir aku datang tanpa persiapan? Kepala Desa Klantu memperkenalkan. Meng Qiuzhen menghela nafas, apa gunanya semua ini? Wu Xiao melangkah maju dan menggunakan cacing Gu untuk menyelidiki Meng Qiuzhen dan berkata, melapor ke kepala desa, tawanan ini memiliki pertahanan yang ketat. Jika kita menggeledah jiwanya secara tiba-tiba, bukan hanya jiwanya akan langsung hilang, itu bahkan akan menyebabkan serangan balik pada penyerang dan menyebabkan mereka keracunan parah. Kepala Desa Klantu mengangguk, tepat sekali, aku memintamu untuk datang ke sini. Master Wu, kau mengolah jalur jiwa, kau dapat menggunakan metode penyembuhan jiwa dan merupakan salah satu dari 6 dokter hebat di perbatasan selatan. Di perbatasan selatan saat ini, hanya kau yang dapat menahan metode jalur racun manusia jamur, sambil menjaga jiwa mereka pada saat yang sama. Wu Xiao tersenyum bangga, kepala desa, aku tersanjung, tolong lihat aku saat aku menggunakan metodeku sekarang. Wu Xiao mulai menggunakan jurus pamungkasnya pada Meng Qiuzhen. Meng Qiuzhen menggerutu, rasa sakit yang hebat menyerangnya saat tubuhnya bergetar, keringat dingin keluar. Alam mimpi semakin kuat saat ini, menyebabkan fondasi jiwanya menyusut. Hentikan, tidakkah kau ingin tahu lokasi mereka? Aku akan memberitahumu secara langsung, bukankah itu cukup? Teriak Meng Qiuzhen, apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Wan Er, aku mengenalmu dengan sangat baik, mengatakan kata-kata seperti itu adalah penghinaan terhadap kecerdasanku. Kepala Desa Klantu mendengus dan melambaikan lengan bajunya dengan marah. Meng Qiuzhen pura-pura berteriak kesakitan, aku mengatakan yang sebenarnya. Kepala Desa Klantu sangat marah, beraninya kau berbohong lebih jauh. Meng Qiuzhen pura-pura putus asa, aku tidak tahan lagi, aku akan memberitahumu semuanya. Kepala Desa Klantu melambaikan tangannya, jangan katakan lagi, aku akan mencari jiwamu dengan cara apapun. Meng Qiuzhen menutup mulutnya saat ini. Dia yakin sekarang, pada saat ini, dia harus lulus ujian alam mimpi. Beberapa alam mimpi seperti ini, mereka hanya bisa dilewati setelah menghabiskan fondasi jiwa. Jika fondasi jiwa seseorang terlalu rendah, mereka akan mati di alam mimpi ini. Tiba-tiba, Dr. Wu Xiao memuntahkan seteguk darah. Dia mundur beberapa langkah, dahinya dipenuhi keringat, dia terengah-engah, ada darah ungu mengalir di bibirnya. Menakjubkan, mengesankan, racun di dalam racun, untuk berpikir bahwa ada metode yang begitu menakjubkan di dunia. Untuk berpikir bahwa aku benar-benar terkena itu, sepertinya aku harus menggunakan metode terakhirku. Wu Xiao mengalihkan pandangannya ke kepala Desa Klantu, melaporkan, tetapi metode ini memiliki kekurangan. Kekurangan apa? Ini, dianggap pencarian jiwa yang kuat, targetnya akan menjadi gila, tetapi kata-kata gila mereka adalah pikiran yang jujur. Kepala Desa Klantu bahkan tidak melihat Huang Wan, dia berkata tanpa ragu-ragu, silakan lanjutkan dan gunakan metodemu, tidak perlu menahan diri. Ya, Wu Xiao segera mengambil tindakan. Beberapa saat kemudian, Huang Wan menjadi gila, dia kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya Meng Qiuzhen menghadapi situasi seperti itu. Kondisi ini secara langsung memengaruhi pikirannya juga. Beritahu aku lokasi suku manusia jamur. Kepala Desa Klantu bertanya. Meng Qiuzhen ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi kata-katanya yang keluar adalah, lalala kampung halamanku ada di hatiku. Hehehe, Huang Wan mulai tersenyum bodoh.
Bagaimana cara masuk ke markas besar suku manusia jamur? Kepala Desa Klantu terus bertanya. Kepala Desa Klantu menjadi cemas, ia mulai melontarkan pertanyaan. Namun meskipun Huang Wan mengatakan kebenaran setiap kali, balasannya semuanya tidak masuk akal. Kepala Desa Klantu tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, ia menatap ke arah Dr. Wu Xiao dengan tatapan tidak ramah. Dr. Wu Xiao juga terkejut, hebat, terlalu hebat. Kemauan manusia jamur ini terlalu kuat, meskipun ia kehilangan akal sehatnya dan jatuh ke dalam kegilaan, ia menjadi lebih murni sebagai hasilnya, setiap tindakannya beresonansi dengan perasaannya yang sebenarnya. Dalam hatinya, ia pasti tidak akan mengkhianati sukunya, bahkan jika mereka mengasingkannya. Kepala Desa Klantu, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Kau, Kepala Desa Klantu sangat marah. Ia mengendalikan dirinya, kalau begitu Tuan Wu Xiao, kau bisa beristirahat sekarang. Di dalam sel penjara, hanya Kepala Desa Klantu dan Huang Wan yang tersisa. Kepala Desa Klantu menatap Huang Wan dan tertawa dingin, jangan khawatir, bahkan jika kau gila, aku masih bisa memanfaatkanmu. Jika aku tidak bisa mendapatkan jawaban darimu, aku akan menangkap lebih banyak petinggi manusia jamur dan meminta Master Wu Xiao untuk mengambil tindakan. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menemukan lokasi suku manusia jamurmu. Jadi, dalam adegan berikutnya, Meng Qiuzhen berubah menjadi Huang Xiaomi. Para Master Gu elit dari suku manusia jamur berada di sampingnya. Malam itu gelap, mereka telah diam-diam tiba di dekat Desa Klantu. Kakak Xiaomi, Fang Tu diam-diam pergi untuk menyambutnya. Tahun-tahun ini, Fang Tu telah menerima bantuan dari Huang Wan dan Le Tu. Dia memulai perjalanan kultivasinya dan sekarang menjadi Master Gu peringkat 2. Dia telah menerima bantuan yang sangat besar dari Huang Wan, karena pertemuannya yang kebetulan, dia memiliki niat baik terhadap para manusia jamur. Bagaimana situasinya? Meng Qiuzhen segera bertanya. Fang Tu menjawab, kepala desa sudah siap, besok pagi, Bibi Huang Wan akan menghadapi persidangan di depan umum, dia akan dipenggal. Di sisi lain, aku telah mengetahui tentang lokasi di mana Le Tu ditahan. Baiklah, kita akan terbagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok akan menuju ke tempat eksekusi dan menyergap. Kelompok lainnya akan menyelamatkan Le Tu dan memberinya cacing gu yang telah kita siapkan. Meng Qiuzhen memberi instruksi. Langit berangsur-angsur cerah. Tepat ketika Huang Wan hendak dipenggal, Meng Qiuzhen memimpin para Master Gu manusia jamur untuk menyerang tempat eksekusi. Kalian datang juga. Kepala Desa Klantu tertawa. Semuanya berjalan sesuai perkiraan pemimpin. Para tetua memuji. Ibu, di sisi lain, Le Tu juga tiba dengan bala bantuannya. Pertempuran yang kacau dimulai. Desa Klantu segera menang, ini adalah jebakan yang telah mereka buat sejak awal. Suku manusia jamur juga meramalkan hal ini tetapi tidak ada pilihan lain. Huang Wan adalah mantan penyihir, dia tahu terlalu banyak rahasia suku, dia tidak bisa dibiarkan tinggal di Desa Klantu. Huang Xiaomi dan Le Tu terlibat dalam pertempuran sengit, mereka dikelilingi oleh musuh yang kuat. Tidak kusangka akan tiba saatnya kita bertarung di pihak yang sama. Le Tu menatap Huang Xiaomi, tersenyum pahit. Meng Qiuzhen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, bala bantuan kita sudah ada di sini. Pada saat yang genting, alam mimpi berubah sekali lagi saat sejumlah besar Gu Master manusia jamur bergabung dalam pertarungan. Ternyata pemimpin suku manusia jamur telah habis-habisan, dia memimpin seluruh suku untuk menyerang Desa Klantu dalam upaya terakhir. Menang atau mati saat mencoba. Tidak ada kemungkinan hasil lain. Sebagian besar petinggi Desa Klantu berada di tempat eksekusi, karena pertahanan mereka yang melemah sementara, pasukan manusia jamur benar-benar menerobos masuk dan menyerbu ke Desa Klantu. Pertempuran sengit meletus. Kepala desa dan pemimpin suku sama-sama peringkat 5, mereka bertarung satu sama lain. Aliansi Le Tu dan Huang Xiaomi menjadi elemen krusial yang dapat memecah kebuntuan ini. Mereka terlalu akrab satu sama lain, meskipun ini adalah aliansi pertama mereka memiliki koordinasi yang sangat baik dalam bekerja sama. Keduanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 4, begitu mereka bergandengan tangan, kekuatan pertempuran mereka meningkat pesat, bahkan kepala Desa Klantu tidak dapat melawan mereka. Pada akhirnya, suku manusia jamur menang sementara Desa Klantu menderita kekalahan telak. Para Master Gu yang tersisa melarikan diri ke dalam penjara, melawan dengan sekuat tenaga, berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Sementara itu, kepala Desa Klantu terluka parah,
dia berada di ambang kematian, ditangkap oleh suku manusia jamur. Ibu, apa kabar? Apa yang terjadi padamu? Letu berhasil menyelamatkan ibunya dalam pertempuran yang kacau ini setelah menderita luka parah. Namun, dia mendapati bahwa Huang Wan sudah gila. Huang Wan menatap Huang Xiaomi, "Nak, oh nak, kamu harus hidup dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Itulah sebabnya aku menamaimu Letu. Kemarilah, tersenyumlah untuk ibu, tunjukkan padaku senyuman." "Oh ibu," Letu berlinang air mata, "itu salahku. Jika aku tidak menerobos masuk, kau tidak akan dipukul oleh kepala desa. Kau tidak akan berada dalam kondisi seperti ini." Pada saat ini, Wu Xiao dibawa mendekat. Ia memohon belas kasihan, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku tahu apa yang terjadi pada ibumu. Bicaralah." Letu meraung. Kepala desa Klantu yang terluka parah tersenyum dan menjawab dengan nada dingin, "Hahaha, ibumu tidak bisa diselamatkan, dia sudah benar-benar gila." "Itu benar, aku yang menyebabkannya, Dokter Wu Xiao ini adalah pelaku langsung di baliknya juga. Kalian semua akan mati." Ekspresi Letu terdistorsi, dia hendak bergerak. Tapi Huang Wan tiba-tiba menghentikannya, "Jangan bunuh dia, jangan bunuh siapapun. Itu tidak baik, kamu pasti orang baik, dasar bajingan bodoh. Ibu, akhirnya kamu mengenaliku." Letu menangis. Tamparan, Huang Wan tiba-tiba menamparkan saat Letu menjadi tertegun. "Siapa yang kamu panggil ibu? Anakku ada di sini." Dia meraih Huang Xiaomi, menepuk dada yang terakhir, "Ini anakku. Lihat anakku." Huang Wan berkata dengan bangga, "Anakku sangat kuat dan tinggi. Dia anak yang luar biasa." "Oh nak." Huang Wan tersenyum sebelumnya tetapi tiba-tiba, dia menangis, "Ibu mengecewakanmu. Aku menyembunyikan identitasmu dan mencukur kepalamu karena aku takut rambutmu akan tumbuh seperti jamur. Apa kau akan menyalahkanku?" Letu menangis terseduh-seduh saat air matanya mengalir deras seperti sungai. Namun Huang Wan tidak memedulikannya, dia hanya menatap Huang Xiaomi. Untuk pertama kalinya, Letu menatap Huang Xiaomi dengan tatapan memohon. Huang Xiaomi mengangguk sambil bertindak, "Ibu, aku tidak akan menyalahkanmu, kau akan selalu menjadi ibuku yang luar biasa." Huang Wan meneteskan air mata kebahagiaan saat dia berkata, "Dasar bajingan bodoh, aku senang kau memaafkanku. Tapi jangan bunuh ayahmu, jangan bunuh orang lain. Aku ingin kau hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, hanya itu yang aku inginkan. Biarkan mereka pergi, konflik dan pembantaian hanya akan melahirkan konflik dan kebencian yang lebih dalam, itu akan membuatmu hampa, itu akan menyiksamu, itu akan membuatmu tidak bahagia. Jika kau tidak bahagia, kau tidak akan menjadi ahli lagi." Orang-orang di sekitar terdiam, bahkan kepala desa Klantu juga sama. "Kau ingin aku mengampuni orang-orang ini?" Mata Letu merah, dia mengepalkan tinjunya saat ekspresinya berubah karena marah. "Bagaimana aku bisa melakukan itu?" Dia memaksakan pertanyaan itu keluar melalui celah-celah di antara giginya. Kepala desa Klantu tersenyum dingin, dia sudah kalah total, dia menjadi patah semangat, dia tidak takut terhadap kematian. Tetapi Dokter Wu Xiao tiba-tiba berteriak, "Ada harapan, masih ada harapan. Ibumu masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kewarasannya." Letu meraih bahu Wu Xiao dan mengangkatnya, "Katakan padaku, metode apa itu?" Wu Xiao dengan cepat menjawab, "Meskipun ibumu marah, dia masih memiliki sedikit pikiran yang tersisa di dalam dirinya. Lihatlah tindakan dan kata-katanya, mereka murni dan tulus, ini adalah hatinya yang terdalam. Selama kamu tidak menentang keinginannya, pada waktunya, kondisinya tidak akan memburuk, pikirannya akan tumbuh dan pulih. Setelah itu, dengan kesembuhanku, dia pasti bisa pulih, masih ada harapan." Wu Xiao berteriak memohon untuk hidupnya, demi hidup, dia tidak melepaskan kesempatan apapun. Bam! Letu melempar Wu Xiao ke tanah. "Ah!" Letu mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak kesakitan dan penderitaan. Kedua musuhnya berada tepat di depannya, mereka sama sekali tidak berdaya, tetapi dia tidak bisa membalas dendam. Demi ibunya, dia harus menuruti keinginannya. "Baiklah, demi ibuku, aku akan mengampuni kalian berdua hari ini." Letu menggertakkan giginya, dia menggunakan begitu banyak kekuatan hingga giginya berdarah. Alam mimpi berakhir di sini. Jiwa Meng Qiuzen kembali ke tubuhnya, dia mendesah dalam pada dirinya sendiri. Memikirkan bahwa bumi surga memiliki kehidupan yang begitu sulit dan berat.
Para pahlawan sering mengalami kesulitan yang melampaui manusia biasa. Tidak heran dia tidak memiliki rambut dalam penggambaran penampilannya yang tertinggal dalam sejarah. Tetapi tato binatang hijau itu juga hilang. Bumi surga sebenarnya adalah darah campuran manusia dan manusia jamur. Bagaimana dia menjadi terhormat? Setelah itu, apakah dia berhasil menyelamatkan ibunya? Ketika dia masih muda, dia memiliki temperamen yang gegabah dan niat membunuh yang dalam. Dia tidak berbeda dengan orang lain. Bagaimana dia akhirnya menjadi orang seperti itu? Alam mimpi memberi Meng Qiuzen banyak pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab untuk saat ini. Namun faktanya adalah bahwa level pencapaiannya telah meningkat. Level pencapaian jalur bumi Fang Yuan melonjak ke Grandmaster Agung. Tidak hanya itu, pencapaian jalur racunnya juga naik ke Grandmaster Agung. Sebelum ini, level pencapaian jalur racun Fang Yuan berada di Grandmaster. Alam mimpi yang ditinggalkan bumi surga ini mengandung arti sebenarnya dari jalur bumi dan jalur racun. Fang Yuan mengambil risiko untuk mengangkat klon jalur mimpinya menjadi abadi, keuntungannya cukup jelas sekarang. Tidak hanya jalur makanan, jalur racun, dan jalur bumi yang ditingkatkan ke Grandmaster Agung. Bahkan jalur keberuntungan dan jalur es dan salju sekarang menjadi Grandmaster. Jalur ruang angkasa, jalur logam, jalur angin, jalur awan, jalur petir, jalur informasi, jalur cahaya, dan jalur gelap juga berada di level master. Setelah melewati alam mimpi Paradise Earth, dia hanya memiliki beberapa alam mimpi yang tersisa. Sebelum pertempuran di Crazy Demon Cave, Fang Yuan pasti akan dapat menggunakan semua alam mimpi ini. Pada saat ini, dia pada dasarnya tidak memiliki kelemahan dalam sebagian besar jalur kultivasi. Namun, jalur lukisan, jalur senjata, dan jalur pil masih kosong. Ini tidak dapat dihindari. Jalur-jalur ini tidak ada di alam mimpi Spectral Soul manapun. Ini mungkin bagian dari rencana Spectral Soul, atau mungkin dia tidak memiliki pencapaian di jalur tersebut. Bagaimanapun, mereka diproduksi setelah era Paradise Earth Immortal Venerable. Sementara itu, jalur lukisan disimpan di tangan Genesis Lotus Immortal Venerable. Dia tidak membiarkan informasi apapun bocor, itu bahkan lebih rahasia daripada warisan jalur keberuntungan Giant Sun Immortal Venerable. Selain itu, sebagian dari alam mimpi Spectral Soul diambil oleh Feng Jin Huang saat mengejar Fang Yuan. Tapi dia memperoleh sangat sedikit alam mimpi. Tidak layak bagi Fang Yuan untuk mengambilnya kembali. Bagaimanapun, Feng Jin Huang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Setelah menjadi Grandmaster besar jalur bumi, Fang Yuan segera mulai memodifikasi detail proyek urat buminya. Dia menghemat banyak biaya dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk itu. Melihat waktu, Xin Hong seharusnya sudah tiba di klan Wu perbatasan selatan dan bertemu dengan Wu Yong.